Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi nggak mau lagi ngomong. Lepas tangan udah. Al-Fatihah. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihi al-Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai atau lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduknya i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan baik yang selama ini telah kita jalani ataupun yang telah kita lakukan, dan insya Allah semua itu bagian daripada ajaran atau syariat dalam agama kita, yaitu kita pada umumnya atau orang-orang kita, bahkan mereka yang tidak terlalu paham agama pun terbiasa melakukan ini semua, yaitu musafahah. Musafahah ini adalah saling menjabat tangan atau saling bersalaman. Ini kan sudah jadi tradisi atau kebiasaan kita, dan statusnya adalah sunnah. Hukum berjabat tangan itu adalah merupakan sebuah kesunahan, dan membiasakan diri dari berjabat tangan itu pertama kali atau bikin membuat populer lah, maksudnya yang kalau dalam riwayat Imam Abi Daud ketika Rasulullah menyampaikan bahwa beliau menilai yang membiasakan ini adalah qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'ahu bil Mustafa.
berjabat tangan ini dibiasakan oleh orang-orang Yaman pertama kalinya, dan itu di masa Rasulullah, tapi kemudian menjadi syariat dalam Islam. Dan semakin sering orang berjabat tangan atau bersalaman, ternyata semakin banyak rasa permusuhan yang akan hilang. Makanya berjabat tangan itu tidak mengapa berulang kali atau lebih sering berjabat tangan tersebut. Oleh Rasulullah disebut tasafahu yadhabul ghid. Sering-seringlah berjabat tangan karena dia akan menghilangkan rasa permusuhan di hati kita. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, selama atau ketika berjabat tangan itu ada beberapa pilihan yang bisa dibaca oleh orang yang sedang berjabat tangan. Artinya ini sunnahnya lah. Sunnahnya jika sedang melakukan jabat tangan itu adalah yang pertama, yang ini pada umumnya dipraktekkan oleh orang kita, yaitu kalau tuntunannya begini, mamin abdaini mutahabbaini fillah. Tidak ada dua orang hamba Allah yang kemudian mereka berjumpa atau saling bertemu, yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, berhadapan bertatapan, lalu fayusafihu, lalu mereka berjabat tangan, fayusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berdua yang berjabat tangan ini membaca salawat pada saat mereka berjabat tangan itu, illa lam yatafarraqa hatta tufara dunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Maka dipastikan ada dosa-dosa mereka berdua langsung saat itu juga Allah ampuni, dosa yang mana, dosa yang dulu, bahkan dosa yang akan datang. Jadi dahsyat sekali, dan ini yang paling masyhur dipakai di kita, dan makanya kita habis sholat lalu berjabat bersalaman itulah sambil baca salawat, karena memang tuntunan pertamanya sebagai umat ini yang paling afdal bacaannya salawat gitu. Meskipun secara praktek dari Sayyidina Anas bahwa kalau Rasulullah berarti boleh juga ini gitu kan. Pilihan yang kedua, secara praktek Rasulullah itu waktu berjabat tangan atau menjabat, ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi rajulin, tidak pernah Rasulullah itu menjabat tangan seseorang hatta qala, sampai beliau atau kecuali beliau mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi ternyata Rabbana atina itu dibaca waktu bersalaman. Boleh dengan bahasa Rabbana atina atau Allahumma atina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dibaca Nabi. Nah, dari hadis ini ulama memahaminya lebih luas. Maksudnya begini, ini kan terjemahnya Allahumma atina, ya Allah berikan kepada kami. Maksudnya kepada kami ini kami berdua yang sedang berjabat tangan ini. Lalu dipahami begitu, sehingga kata ulama kalau tidak dibaca Allahumma atina atau Rabbana atina itu, maka diganti dengan makna yang hampir mirip, adalah berdoa untuk kebaikan kita yang berdua yang sedang berjabat tangan. Jadi begitu kita berjabat tangan, langsung entah di dalam hati atau terucap
doa aja untuk kebaikan kita berdua. Terserah doanya apa. Begitu berjabat tangan langsung, mudah-mudahan kita berdua dapat undian umrah. Nah gitu, berjabat tangan kan. Lalu bingung nanti panitia tuh, karena dua namanya yang dua. Pada saat kita sedang karena doa pada saat berjabat tangan. Lalu rahasianya kata ulama, kenapa semakin sering berjabat tangan itu semakin kecil akan rasa permusuhan di hati mereka. Ya karena dulu pernah kita sampaikan bahwa ketika berjabat tangan yang sesuai, yang benar, sesuai tuntunan agama, maka pasti ketemu tersambungnya hati kita dengan hati orang yang kita jabat tangannya itu. Dari mana ketemunya? Jaringannya dari mana? Dari tangan yang ada atau jari yang ada, sela jari antara ibu jari dengan telunjuk itu. Nih bagian yang sini, yang mana dia ternyata ada beberapa yang nadi atau hal-hal yang di sini itu nyambungnya ke hati masing-masing. Jadi kita semua punya, gitu kan? Kita semua punya ini, gitu. Dan setiap kita berjabat tangan, ini ketemu yang ini, maka sama halnya kita sedang menyentuhkan hati kita dengan hati orang, gitu. Tersentuh, jadi selalu terhubung dia. Makanya di sini tuntunannya ini kitab Al-Adhkar lah, ya, karya Imam Nawawi di mazhab Syafi'i yang sama. Kalau berjabat tangan itu usahakan benar-benar sampai tersentuh bagian ininya, bagian sela jari ini. Jangan bahasanya sedikitannya. Ada kan orang ujungnya aja pejabat asal nempel. Kayak agak basa-basi aja yang penting yang salaman sudah beres. Nah, dia kan akhirnya tidak ketemu kesunahannya gitu dah, tidak dapat kesunahan ini. Jadi kembali bahwa berjabat tangan ini merupakan sunnah yang sunnah yang mana? Sunnah yang pertama atau yang riwayat Imam Ibnu Majah bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah yang pertama kali berjumpa, yang pertama kali bertemu lalu bersama, atau salaman pertama, intinya salaman pertama. Nah kita kan gini, mungkin Bapak Ibu sudah masuk masjid ini tadi, hitungan pertama bertemu kan dari rumah masing-masing. Nah, bagi yang saat ini belum bersalaman dengan saudara yang lain, berarti statusnya sunnah tuh. Tapi bagi yang sudah, kan tadi sudah misalnya habis sholat atau yang pertama masuk masjid sini sudah bersalaman, maka sunnahnya sudah diambil, pahala sunnahnya sudah didapat. Bila bersalaman setelahnya atau setelah bersalaman yang kedua, maka hukumnya ubah. Hukumnya boleh saja secara hukum, tapi manfaatnya tadi adalah yadhabul ghil, akan makin mengurangi rasa permusuhan di hati. Jadi maksudnya biar paham letak hukumnya itu. Dia tidak sunnah berjabat tangannya 2-3 kali selama masih di tempat yang sama atau sudah bertemu itu. Jadi yang sunnah itu hanya yang awal, ketika pertama kali berjumpa. Bisa dipahami lah, itu sunnahnya. Kayak tadi masuk masjid ini atau ke dalam masjid ini, kita pertama kali jumpa setelah kita masing-masing dari rumah. Berjabat tangan kita, oke, itu pahala sunnahnya atau kesunahannya kita dapat.
Ternyata setelah kita berjabat tangan, kita belum berpisah, masing-masing masih duduk di dalam masjid ini. Nah setelah itu kita berjabat tangan lagi, maka jabat tangan yang kedua, ketiga dan seterusnya statusnya adalah mubah. Hukumnya adalah boleh-boleh saja, ya bagus saja bahasanya. Dan manfaatnya, nah ini yang dimaksud adalah manfaatnya, tapi bukan hukumnya lagi. Akan semakin memperkecil rasa permusuhan di hati. Nah, dengan ketentuan tadi, benar-benar bertemunya bagian sela jari ini ketika berjabat tangan tersebut. Dan bacaannya tadi bisa dua, kita ketemu hadisnya masih dua. Yang pertama tadi adalah sholawat, yang kedua kalau sesuai yang dibaca Nabi itu Rabbana Atina, atau sesuai maknanya berdoa saja untuk kebaikan kita berdua yang sedang berjabat tangan itu. Atau nanti yang ketiga, nah berarti ada lagi yang berikutnya. Apalagi yang dibaca ketika menjabat tangan itu. Hadis yang berikutnya adalah di mana kebiasaan Nabi ketika menjabat tangan seseorang lalu beliau mendoakan orang yang beliau jabat tangannya tanpa melibatkan diri beliau. Maksudnya doanya khusus untuk orang tersebut. Jadi begitu jabat tangan langsung kita berdoa, doanya ini khusus buat orang ini gitu. Dan kita tidak terlibat untuk diri kita. Gitu di jabat tangan. Mudah-mudahan inilah bahasa kita kan gitu. Atau dalam hati pun begitu kita menjabat, semoga engkau dapat undian umrah. Nanti dia mendoakan kita juga kan, nah sama aja. Malaikat berarti juga dua-duanya akan dapat. Nah, lalu bagaimana? Nah, dapatnya di situ bisa saja nanti berproses dalam arti undian periode ini dia yang dapat, periode berikutnya dia lagi, dan semua yang berdoa itu ternyata terkabul, semuanya dapat, tapi tahun 2050 nanti. Jauh. Tapi ya begitulah, bahwa doa itu kan bagi Allah tidak wajib mengabulkan. Artinya terserah Allah kalau bicara tentang keyakinan. Tapi yang paling pasti ketika kita sudah berdoa, ada kebaikan yang telah kita dapatkan. Ada kebaikan, ada pahala yang telah diberi bagi orang-orang yang berdoa ini gitu. Bahkan ternyata di sini dia berdoa tidak secara khusus, bahkan sambil bersalaman saja, kemudian dia telah berdoa. Lalu meskipun ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi yang masyhur atau jumhur ulama bahwa berjabat tangan ini memang tidak diperuntukkan untuk yang lawan jenis, bahasanya yang bukan mahram. Dengan kata lain, yang kita maksud tadi salaman tadi adalah yang sesama jenis dan dengan mahram. Bahkan di sinilah qultu, kata Imam Nawawi, wa yanbaghi an yahtariza min musafahatil amradil husnil wajhi fa inna nazara ilaihi haram. Bahkan ini, mohon maaf, ini bukan lawan jenis. Di fikih itu atau di dalam Islam itu, mohon maaf, ini biar tahu lah, ada istilahnya amrad. Amrad itu adalah seorang laki-laki yang bentuk wajahnya agak ke perempuan. Bukan benci. Memang orangnya itu, laki-laki ini tidak ganteng cantik dia. Memang
bawaan dirinya, maksudnya penciptaannya dari awal begitu, bukan dia buat-buat, bukan. Nah, bahkan ternyata hanya dengan yang begitu saja, di sini oleh Imam Nawawi dikatakan untuk menahan diri dari berjabat tangan, padahal laki-laki jelas. Itu Gitu. tadi. Ayu. Iya, laki-laki kemayu, bukan. Jadi bukan karakternya, bukan, memang fisiknya begitu, Jadi mohon maaf, cowok yang laki-laki yang kulitnya putih, wajahnya itu kalau dia dikasih kerudung kayak perempuan gitu. Nah, namanya amrat gitu, ya kayak gitu. Tenang aja, di sini nggak ada yang ada ini laki betul, laki sekali kelihatan wajahnya gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat sekali lagi yang masyhur ataupun pendapat mayoritas bahwa dengan hal yang begitu saja kemudian tidak diperkenankan berjabat tangan itu lebih-lebih kepada perempuan asli. Lalu sebagian ulama menganggap, nanti diantaranya di mazhab Hanafi, bahwa masih diperkenankan dengan beberapa batasan, salah satunya bisa menjamin tidak munculnya syahwat. Tapi kan ini adalah jaminan yang sangat sulit. Kenapa? Karena ternyata di belakangnya justru syahwat itu bisa muncul ketika tersentuhnya kulit itu. Iya, bisa dipahami lah. Waktu melihat ibu ini, perempuan ini, nggak ada syahwat kita, laki-laki ini. Tapi begitu kan karena melakukan salaman ini otomatis tersentuh. Nah, begitu tersentuh ternyata di situ justru munculnya. Inilah yang kemudian akhirnya untuk dihindarkan, bahkan sebagian ulama menyebut kategori hukumnya haram. Nah, makanya tadi ini pembahasan mengenai berjabat tangan. Yang pertama memang ditujukan khusus untuk sesama jenis. Lalu yang kedua, ketika dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka pada saat itu ada batasan. Lalu muncul di tempat kita bentuk menghormati itu, ya yang bisa bersalaman di depan dada saja, begitu. Nah, sebetulnya kalau dalam tuntunan fikihnya nggak ada salaman begitu, karena tidak dianggap bersalaman sebetulnya kalau sebatas itu. Tapi ternyata itu memang diberlakukan ketika lawan jenis. Bisa dipahami lah. Dengan kata lain, mohon maaf, perlu rasa-rasanya kita mulai menjaga diri, tidak asal bersalaman, khususnya dengan lawan jenis kita atau perempuan yang bapak-bapak, tentunya dengan perempuan yang kemudian bukan mahramnya. Di satu sisi ya wudunya kan pasti batal, pasti batal, makanya kemudian tidak menjabat tangan itu. Yang di sisi yang lain ya memang ada batasan atau instruksi dari Nabi mengenai larangan seseorang tersentuh kulit dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Nah, jadi di tempat kita itu selama ini kebiasaan di tempat kita hal-hal yang seperti ini yang berjabat tangan sesama. Nah, dengan lawan jenis ini masih kurang, dalam arti masih banyak yang terlanggar. Misalkan kayak kita tetangga, hari-hari kan sudah sering, sudah ngerti, sudah paham, maksudnya sudah akrab begitu, punya kehidupan masing-masing, punya rumah tangga masing-masing. Lalu ketika Idul Fitri, biasanya kan ketika Lebaran, lalu saling memaafkan. Nah, terkadang banyak yang ini tetangga aja, biasa aja, sudah sering juga berjumpa, tidak ada juga rasa apa-apa. Nah, memang awalnya begitu.
Tapi justru tadi yang dikhawatirkan itu adalah setelah berjabat tangan, karena antara plus dan minus ini, bila kedua ini ketemu bisa nyetrum. Oh tapi beliau mohon maaf sudah sepuh, umur beliau 65 atau 70. Jangankan itu, di atas dari itu, mohon maaf, kai-kai orangnya masih, ketika ditanya kai, maukah kawin lagi? Kalau ada yang akun jadi, aku masih kan. Kalau ada yang mau itu sih. Nah, menandakan apa, nafsu itu masih ada gitu nah maksudnya. Itulah yang kemudian sekali lagi di Islam dijaga gitu. Jadi mohon maaf, ada kebiasaan di tempat kita yang kelihatannya pelan-pelan aja kita kurangi gitu. Yaitu tadi, jangan menganggap biasa, tidak ada rasa apa-apa karena kita sudah kenal lama atau kemudian sudah kita kenal baik. Tidak ada rasa perasaan sedikit pun, ya justru tadi ketika dengan sentuhan itu bisa jadi akan mendatangkan rasa yang macam-macam itu tadi. Saya pernah ditanya, bagaimana kalau berjabat tangan bersalaman dengan adik ipar? Jawabannya ipar adalah mau. Artinya lebih membahayakan lagi sesungguhnya. Makanya ada filmnya Ipar adalah mau itu. Maksudnya kan gini, kadang maaf nih, bapak-bapak punya istri, lalu istrinya ini punya adik, dan hari-hari sering di rumah sudah, dalam arti sering berkunjung, sering membantu, datang situ, bahkan seolah-olah kita anggap adik kandung kita, seolah-olah gitu kan. Itu anggapan kita saja, bahwa bagaimanapun itu bukan mahram. Yang paling pasti tadi wudu itu akan batal, bahkan justru di situ akan muncul peluang-peluang hal-hal yang bisa jadi membawa hal-hal yang buruk sifatnya. Maka karena berjabat tangan ini salah satu jalan bisa membawa kepada hal-hal buruk itu, lalu di Islam diberikan batasan tersebut. Makanya sekali lagi, mohon maaf, selama ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang ketika bersalaman selalu tidak pernah mempertimbangkan, wah ini bukan mahram saya, layaknya ini mungkin tidak perlu tersentuh langsung, hanya cukup sebatas bentuk menghormati atau bentuk keakraban saja, tidak perlu sampai tersentuh. Maka itulah sesungguhnya tuntunan yang ada di dalam Islam ini. Makanya diatur sedemikian rupa dalam bahasa fikih. Lalu ada faslun, ada satu pembahasan wa ma ikramud dakhil bil qiyami. Ini nanti menjawab kebiasaan ada orang yang menganggap ini bentuk penghormatan. Kita menyebutnya dengan saudara kita yang memahami berbeda dari Salafi ataupun Wahabi, yang mana mereka punya prinsip dua, yaitu yang pertama, tidak ada inhina itu membungkuk kepada saudaranya dalam bentuk menghormati, atau yang kedua bentuk berdiri maksudnya gini ya, kita duduk di rumah misalkan, lalu datang tamu kita, berdiri kita kan menyambut tamu itu bahasanya. Nah, di sebagian saudara kita sama kaum muslimin menganggap hal itu adalah yang terlarang. Ternyata di dalam mazhab Syafi'i justru wa ma ikramud dakhil bil qiyam. Ada orang yang masuk ke rumah kita atau ke tempat kita, lalu kita berdiri dalam bentuk penghormatan, ikram dari bentuk penghormatan. Falladzi nahtaru annahu mustahab. Statusnya adalah sunnah. Artinya memang dianjurkan begitu. Bukan sebaliknya, bukan justru terlarang juga.
Bahkan lebih dianjurkan lagi ketika yang datang ini adalah orang-orang yang memang memiliki kemuliaan agama atau memiliki kebaikan di agamanya, maka lebih lagi bentuk kita menghormatinya salah satunya dengan berdiri ya. Makanya jangan heran kalau ada yang mengatakan gini kan, dari kita itu punya kebiasaan anak-anak kita kalau nih orang-orang duduk kiri kanan lalu dia melintas, kan ajaran nenek moyang kita atau kebiasaan orang-orang kita disuruh menunduk, jalannya agak menunduk. Nah, merunduk. Sebagian saudara kita justru menganggap hal itu terlarang. Gitu nah. Ada artinya biar tidak kaget. Kalau ada nanti mendengar orang ceramah, lalu kemudian dia menyampaikan kalau melintas kayak gini. Nah, misalnya saya lewat di hadapan bapak-bapak, lalu dari dulu kita diajari agak menunduk berjalannya di hadapan orang-orang yang sedang duduk atau orang-orang yang ada di situ. Membungkuk. Nah, sebagian saudara yang lain menganggap itu diharamkan gitu. Artinya dilarang. Sehingga kalau jalan ya jalan aja gitu. Nah, ternyata di sini diberi bantahan bahwa pemahaman tersebut sangatlah keliru. Karena mereka menganggap kan dalil tentang tidak ada penyembahan selain kepada Allah itu yang dipakai. Padahal kan jelas-jelas kita tidak ada yang menyembah. Mana ada yang menyembah kan sebatas lewat begitu saja. Sifatnya adalah ikram, bentuk penghormatan saja. Sehingga di sini inhina itu masuk kategori bagian kesunahan. Karena memang kenapa awal mulanya ada anggapan begitu, karena ada hadis terkait larangan menunduk itu oleh Nabi dilarang gitu. Nah, ada hadis yang seperti itu. Nah, itulah yang kemudian dipahami oleh sebagian saudara kita tersebut seolah-olah ini terlarang. Nah, ternyata yang dimaksud menunduk yang dilarang dalam Islam itu adalah ada di kita dulu kerajaan yang kalau di hadapan raja itu ya kan menunduknya sangat tunduk sekali itu, bahkan sampai ngesot sampai pokoknya ke lantai lah posisi. Nah, yang dimaksud dilarang dalam Islam itu yang seperti itu sebetulnya. Kalau yang terjadi di kita hari ini kan kadang di undangan orang duduk bikin barisan, kita kebetulan lewat di tengah lalu menunduk gitu kan, menurunkan tangan, bukan itu gitu. Tapi tadi saya sampaikan saat ini bentuk daripada informasinya. Nanti suatu saat bila ada mendengar yang menyatakan cara itu justru tetap diharamkan, ya memang ada orang-orang di luar sana yang memahami seperti itu. Artinya biar tidak perlu kaget. Apakah seperti itu yang bisa dipertanggungjawabkan pemahaman? Jawabannya tidak. Gitu. Jawabannya tidak, karena sekali lagi bahwa ayat Haniyah itu menunduk itu ditepatkan sekali lagi bentuk daripada penghormatan saja, untuk menghormati. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Jadi sekali lagi sederhananya gini nah, apa yang selama ini Bapak Ibu sudah biasa lakukan atau kalau jarang, maaf ibu-ibu nih, misalkan kan terkumpul banyak masing-masing dari rumah tadi dengan urusannya masing-masing, hari ini ketemu atau saat ini ketemu di masjid ini. Bagian salah satu sunnahnya adalah di antara ibu saling berjabat tangan, saling bersalaman. Dan tadi bentuk salamannya adalah dengan sampai ketemunya bagian selai jari ibu dengan selai jari orang lain yang dijabat tangannya. Yang pertama tadi ketika kalau di antara ibu ada yang belum bersalaman, maka nanti ketika bersalaman pertama adalah sebuah kesunahan.
Tapi yang sudah bersalaman, kesunahannya sudah didapat. Kalau mau salaman berikutnya atau yang kedua, ketiga dan seterusnya, hukumnya adalah bubar. Boleh-boleh saja, silakan saja, dan manfaatnya saja yang didapat. Akhirnya semakin menghilangkan rasa permusuhan di hati kita. Mudah-mudahan dengan itu kehidupan kita semakin damai, tenang gitu, atau semakin banyak kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada Bapak atau Ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada beberapa pertanyaan yang memang titipan dari jamaah Ustaz. Yang pertama tadi masalah bersalaman. Ini mohon maaf, kan Rasulullah pernah menyampaikan seandainya pantas gitu kan, seorang istri itu saya suruh untuk sujud kepada suaminya. Nah, kemudian dalam tradisi kita kan ada tradisi sungkeman ya, mohon maaf kalau dalam beberapa mungkin video dan sebagainya kita lihat pada saat Idul Fitri misalkan, si istri itu kan, si suami duduk di kursi umpamanya, kemudian istri minta maaf sambil istilahnya pada saat dia duduk di bawah gitu kan, seperti itu. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Itu dalam artian apakah seperti itu boleh dikatakan sebagai bentuk penghormatan saja, atau kemudian justru ada hal yang lain sebetulnya, misalkan memang sampai terlarang gitu kan? Itu termasuk untuk orang tua, bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyambung pertanyaan yang minggu lalu, kalau kita berangkat ke Balikpapan misalkan, kita kan zuhur dan asar lebih utama di qodok dan di jamak dan di qosor. Nah, bagaimana dengan pulangnya Ustadz? Kalau misalkan pada saat perjalanan kita punya kesempatan di rest area misalkan bertepatan dengan sholat maghrib, apakah kemudian isaknya perlu kita jamak, kita qosor, atau kemudian umpamanya kita tidak punya kesempatan itu, apakah kemudian pada saat kita pulang kita niatkan nanti jamak takhir di rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi istilah sungkeman di kita, atau yang selama ini mungkin kita menyaksikan ya, khususnya saat-saat ini di mana banyak di media sosial beredar, atau akhirnya bisa melihat langsung kita kebiasaan sungkeman seorang istri di momen-momen tertentu, atau diantaranya pada saat Idul Fitri, lalu dia meminta maaf ke suaminya, pun sebaliknya suami juga meminta maaf ke istri, sesungguhnya begitu kan. Namun dalam posisi tadi suaminya duduk di kursi seperti ini misalkan, lalu istrinya di bagian bawah di lantai, seraya menjabat tangan atau mencium tangan suaminya. Begitu juga dengan orang tua, anak ke orang tua, apakah ini bagian yang terlarang? Jawabannya tidak. Bahkan justru seperti itulah sudah yang terbaik. Tidak mungkin pula kan sungkeman bahasanya atau berjabat tangan meminta maaf seorang istri ke suami, istrinya yang di kursi, suaminya yang di lantai. Justru kan secara logika pun tidak kena ini, nggak mau gitu. Jadi apa yang dilakukan itu sudah tepat. Tapi seandainya tidak persis seperti itu, maka tidaklah juga mengapa. Dalam arti gini, dalam posisi yang sejajar saja misalnya, ya kan, misalkan suaminya duduk di kursi, lalu istrinya datang bawa kursi lagi satu berhadapan, nah, tapi bersalaman di situ kan. Ya selama dengan tujuan bahwa benar-benar sang istri meminta maaf, mungkin banyak hal kurang dalam kehidupan selama ini, pun sebaliknya suaminya meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan atau kurangnya tanggung jawab, maka terpenuhilah keinginan daripada saling memaafkan itu, gitu, atau saling meminta maaf itu. Jadi ya sudah cukup baik apa yang selama ini yang terpraktekkan di tempat kita. Begitu pula anak. Bahkan kan kalau tadi hadis yang disampaikan itu, jangankan bahasa sungkeman itu kan, bahasa sujud saja
Hanya memang dalam Islam kan tidak ada sujud ke manusia, itu aja. Makanya Nabi sampai berandai-andai. Yang besar. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin. Seandainya saya itu diperintah oleh Allah atau memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada manusia lainnya, ya yang paling pertama saya minta sujud itu seorang istri kepada suaminya. Apa alasannya gitu nah? Saking besarnya kata Nabi, saking besarnya hak suami terhadap istri. Itu yang membuat kenapa istri yang pertama kali, bukan anak ke orang tua, bukan. Anak ke orang tua itu urutannya kedua. Maksudnya kalau bicara tentang hak, besarnya hak itu tadi. Jadi yang lebih besar adalah hak suami. Makanya ada ungkapan hadis dari Nabi seperti itu. Seandainya mungkin atau seandainya boleh seorang manusia ini sujud ke manusia yang lain, karena kan nggak ada. Kecuali dulu itu pun bukan sujud penyembahan sifatnya kan ya. Ketika malaikat diminta sujud kepada Nabi Adam, karena bentuk penghormatan saat itu adalah bentuknya dengan cara bersujud. Tapi itu yang kemudian enggan diterima atau tidak diterima oleh iblis, sampai akhirnya dia menjadi terlaknat. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, bahwa apakah itu tidak terlarang atau memang sudah tepat, jawabannya sekali lagi itu sudah tepat. Yang sudah punya kebiasaan seperti itu, lanjutkan saja. Ya minimal sekali setahun. Sekali setahun. Jadi anggaplah 12 bulan itu kan, anggaplah ada satu bulan yang ada kayak gitu. 11 bulannya dosa aja, lebih kesalahan aja si istri ke suami. Nah, tapi ya tidak masalah, seperti itulah kehidupan kita di dunia ini, bahwa ada kalanya khilaf, ada kalanya keliru, salah, dan dia kan ada meminta maaf, ada memaafkan. Dua-duanya kan sesuatu yang terpuji sifatnya atau bahasanya yang mulia, dan dua-duanya diberi penghargaan dalam Islam, begitu. Karena dua-duanya itu bila orang mau minta maaf atau bisa memaafkan, itu indikasi bahwa di hatinya ada beberapa hal yang sifat-sifat buruk hilang, tidak punya gitu. Karena kalau ada orang salah lalu dia berat untuk minta maaf atau enggan, maka itu indikasi besar di hati orang itu punya sifat yang namanya sombong. Itu, atau kalau nanti istilah di agama takabur bahasanya. Yang kedua, kalau orang itu sulit untuk memaafkan, bila ada orang salah dengan beliau, datang orang yang minta maaf atau orang yang salah ini sudah meminta maaf, kayak tidak ingin memaafkan itu, maka indikasi di hati orang tersebut ada yang namanya sifat dendam. Makanya pasti baik orang yang mau minta maaf, orang yang bisa memaafkan itu pasti baik. Secara zahir dulu setidaknya tidak besar dua sifat ini, sifat sombong dengan sifat dendam itu pasti tidak besar di hati orang itu. Makanya mau gitu, makanya mau memaafkan, makanya mau meminta maaf. Karena kalau ada aja sifat sombongnya besar, nggak bakalan mau. Mana bisa saya minta maaf, saya kan istrinya RT di sini. Nggak mau, berat sudah. Bila sampai gitu, karena jadi dia pasti. Dan sombong itu takabur lah. Takabur itu kayak gini. Takabur itu kan dari kata-kata takabbara ya takabbaru. Takabur itu maknanya dia merasa dirinya lebih hebat dari orang. Dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih penting. Dia merasa lebih harap pokoknya. Yang ada di gang 6 ini tidak ada yang kayak saya itu. Nah, itu takabur namanya. Tapi ada yang kedua. Dia setiap takabur tapi melahirkan sifat yang kedua, namanya ujub. Ujub itu dari kata-kata heran. Dia tuh herannya tapi membanggakan diri. Gitu.
Nggak ada di gang 6 ini yang kayak kenapa lah di gang 6 ini saya aja yang lebih cerdas. Nah kayak heran dia kan, tapi dia membanggakan diri, gitu kan? Nggak ada di gang 6 ini dari dulu sehingga saya tinggal lama di sini. Yang kalau jadi ketua masjid kayak saya ini aneh juga saya. Nah, lucu berarti. Kalau tadi nggak ada ketua yang bagus, yang bisa seperti saya ini, bisa merakyat begitu, itu takabur namanya. Tapi kalau dia seolah-olah heran, kenapa lah, nah kata-kata kenapa lah itu, kenapa lah, kalau saya itu banyak yang suka, 7, kayak gitu dia sedikit kecil aja kan, dan pasti sifat itu sifat-sifat buruk semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Karena kita semua tuh punya potensi, ada itu di hati kita. Sama pengurus. Nanti kan besar kecilnya aja. Ada yang memang dari awal ada, lalu mengecil, bahkan tidak terlihat lagi. Kalau kita manusia ini semuanya ada potensi itu semua. Nah, tinggal dia dibesarkan atau dia dituruti kejadian-kejadian kebiasaan itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga kita. Mungkin itu yang kedua tadi. Selama masih di perjalanan, statusnya adalah sebuah keanjuran, lebih afdal untuk dilakukan. Saya pribadi termasuk sering ini pulang dari Balikpapan sekitar jam 1 atau setengah 2 masih di daerah Balikpapan, atau sudah sampai di rest area itu kan masih zuhur atau baru zuhur. Bahkan hari ini kita lewat tol sebentar saja, cepat sekali. Sholatlah saya di sana zuhur dan saya langsung lanjut dengan asar sampai rumah. Jangankan asar, zuhur saja belum habis. Ya kan, karena sebentar aja, karena kita lewat tol. Lalu bagaimana nanti? Jadi sampai rumah, bahkan sekian menit masih belum azan asar, tidak lama, misalkan setengah jam lagi, bahkan 1 jam lagi baru asar, baru azan asar. Ya sudah, kita tidak ada sholat asar lagi. Selesai sudah kewajiban kita dengan kita sholat tadi, bahkan itu lebih afdal. Dan kelihatannya lebih cocok kita, ya kan? Ringan. Lagi sholat sudah lagi sholatnya dimajukan lebih awal. Jadi lebih afdal pasti sholat saja di tadi misalkan contohnya di rest area. Nah lalu berpikir begini, sampai rest area misalkan malam maghrib, kita bilang nanti aja sudah ke rumah jamaah takhir. Waktu isya maghribnya ini dikerjakan di isya. Kan aslinya memang boleh seperti itu juga dalam arti jamaah takhir ini. Tapi apakah bisa dilakukan ketika kita pulang ini tadi? Jawabannya tidak bisa, justru tidak berlaku gitu. Kenapa? Karena begitu kita sampai rumah, status kita sebagai musafir hilang sudah. Maka ini yang kemudian tidak membuat tidak mungkin bisa dilakukan. Satu-satunya yang bisa itu begini, itu pun dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang boleh itu begini. Dari Balikpapan balik ke Samarinda, jamak takhir nanti dikerjakan di rumah, sholat isya dan sholat maghrib boleh, dengan catatan sebelum masuk wilayah Samarinda telah masuk waktu isya. Bisa dipahami lah. Jadi gini, balik dari Balikpapan maghrib, azan maghrib orang, lalu kita berniat, ya Allah, saya sholat maghribnya nanti tunggu di waktu isya di rumah. Bolehkah dikerjakan di rumah? Boleh, dengan syarat begitu pulang ini tadi belum masuk wilayah Samarinda, waktu isya telah sampai. Tapi bila masuk Samarinda baru azan isya, lalu sholat isya dan sholat maghrib, maka tidak berlaku kayak gitu. Di rumah. Kalau dalam mazhab Syafi'i mau masuk waktu nggak, sudah isyanya belum nggak. Kalau sudah sampai rumah nggak ada lagi jamak qasar. Makanya tadi saya bilangnya dalam mazhab Hambali yang bisa itu dengan syarat harus sebelum masuk Samarindanya harus isya sudah waktunya. Waktu isya telah sampai. Kalau waktu isya belum sampai rumah baru azan orang,
maka tetap saja tidak berlaku. Nah, mohon maaf, di kita kan masih banyak yang itu ya sebenarnya tidak paham saja. Nah, jadi di jalan maghrib, nanti aja jam takhir aja di rumah, pulang ke rumah, sampai rumah baru dia sholat isya dan sholat maghribnya, dan ternyata itu tidak dianggap sebagai bentuk jamak takhir tersebut. Maghribnya dianggap apa? Tapi sama sih sholatnya. Maghribnya dianggap apa? Maghribnya dianggap qadha. Nah, kalau qadha berarti statusnya apa? Pahalanya ada yang tidak sempurna. Ini kelanjutan saat masalah jamaah. Jadi ketika kita musafir menginap di suatu daerah, anggaplah seminggu. Nah, hukum kita sebagai seorang musafir itu berapa lama? Anggaplah kita bisa menginap seminggu. Kita bisa menjamaknya itu maksimal itu berapa hari kita bermukim di daerah itu. Iya. Baik, jadi dia bukan berapa hari kita bermukim di sana, tapi berapa hari akan tinggal di sana. Beda lah, sudah tinggal dengan akan tinggal, berarti apa niatnya? Ini Bapak Ibu hari ini misalkan berangkat ke Balikpapan, kan sudah ngerti berapa lama nanti di Balikpapan, sudah tahu tuh. Ketika seandainya ditanya, Pak berapa hari ke Balikpapan? Mungkin semingguan karena acara keluarga di sana. Maka pada saat itu bila sampai Balikpapan sudah tidak ada lagi jamak qasar. Jadi nggak ada istilah berapa hari maksimalnya, nggak ada. Yang bolehnya jamak qasar hanya waktu jalannya saja, selama di perjalanan sebelum sampai Balikpapannya. Dengan niat akan tinggal seminggu tadi. Tapi ketika ditanya mau ke Balikpapan, iya. Nginap kan di sana? Iya nginap. Berapa hari? Mungkin 2-3 hari lah nanti di sana. Karena agendanya kurang lebih 2-3 hari. Sampai Balikpapan selama 2-3 hari menjamak Makassar silakan. Nah, batasannya berapa? Batasannya adalah 4 hari. 4 hari niat tinggal di sana. Niat. Nah, niatnya bukan tinggalnya lah. Maksudnya tinggalnya kan belum sampai soalnya. Ini masih niat awal bahwa akan tinggal di sana 4 hari. Itu akan menentukan boleh tidaknya menjamak sudah ketika sampai. Nah, niat awalnya bersusun baju dimasukkan ke koper atau tas besar, tasnya berapa hari di sana? 2 hari aja. Sudah meskipun tasnya besar, sampai Balikpapan selama 2 hari menjamak Makassar, padahal di sana tidak ada kegiatan yang mendesak, tidak ada kesibukan yang benar-benar sibuk, tidak ada masalah. Itu karena dianggap benar-benar musafir. Gitu. Jadi jangan salah paham. Kebanyakan orang kita tuh memahaminya gini, berapa hari ke Balikpapan? Seminggu. 3 hari pertama boleh menjamak Makassar selama di Balikpapan. Banyak yang memahami begitu. Iya. Nah di fikih bukan begitu dia. Yang di fikih yang dimaksud 3 hari 3 malam menjamak Makassar itu adalah memang niatnya tinggal di sana hanya 3 hari. Termasuk mudik berarti. Termasuk mudik gitu. Apa? Termasuk mudik kemarin. Sama, mudik, iya. Pulang kampung berapa hari, pulang seminggu. Jelas sampai tempat tujuan sudah tidak ada lagi jamak qasar. Bukan 3 hari pertama jamak qasar dulu, enggak. Gitu. Nah, makanya tadi saya bilang banyak orang tuh begitu. 3 hari pertama nih masih musafir gitu, lalu 3 hari pertama jamak qasar, padahal orangnya dari awal niat ke situ seminggu bahkan sampai puluhan hari. Kalau sudah ada kepastian berarti tidak boleh. Iya. Nanti yang beda itu adalah ketidakpastian. Berapa lama di sana belum tahu sih. Karena belum tahu informasi persisnya. Begitu sampai baru diberitahu. Tolonglah tinggal di sini seminggu. Itu masih berlaku 3 hari, 4 hari pertama selain jalan. Bisa dipahami Pak? Nah, begitu cara bahasa ketentuan dalam fikihnya mengenai jamak qasar. Yang lain bisa dipahami? Pak. Ada ibu-ibu tadi ya, beliau sudah duluan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin kami tanyakan kaitan bersalaman perempuan dengan laki-laki. Bagaimana ketika halnya undangan Ustaz? Itu biasa terima tamunya kan banyak, apalagi mohon maaf ini dari orang Jawa ini kan biasanya yang terima tamu itu lebih dituakan. Kita bersalaman itu dengannya untuk menghormati beliau. Itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya bilang bahwa ada kebiasaan di tempat kita yang sebetulnya secara tuntunan agama masih terlanggar gitu. Ya salah satunya yang ditanyakan kapan waktu di undangan. Kita jaga tamu misalkan itu, atau yang sebagai wali atau sebagai orang tua daripada kedua mempelai kan. Di tempat kita gini, mempelainya di tengah, kiri kanannya kan pihak orang tua. Orang tua entah dari calon perempuan, dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki, kiri kanan itu ada. Lalu kan tamu-tamu banyak kedatangan. Dalam arti bersalaman kepada, memberikan ucapan selamat kepada mempelai, ya begitu juga dengan orang tuanya. Dan yang terjadi apa? Kan hari itu semuanya berjabat tangan. Nah itu tadi mohon maaf, sesungguhnya ada yang kurang tepat di situ. Ada yang pelan-pelan saja, tidak mungkin serta-merta kemudian kita hilangkan ini, karena ini sekali lagi sudah jadi adat tradisi di tempat kita. Yang mudah-mudahan dari diri kita pelan-pelan. Akhirnya tamu yang datang, laki perempuan kan yang naik itu, lalu pelan-pelan kita ketika yang laki-laki kita hanya meletakkan tangan di depan kita untuk menghormati dan bentuk terima kasih kita, tapi tidak lagi benar-benar menjabat tangan beliau. Pun sebaliknya kita yang naik, ada suami istri yang jaga ini tadi. Lalu kalau kita perempuan ya dengan istrinya kita tetap berjabat tangan dengan suaminya. Kemudian kita tadi melakukan itu pelan-pelan sedikit-sedikit, mudah-mudahan makin hari makin banyak paham atau makin bisa memahami konsep ini. Dalam Islam tuntunan seperti itu, yang mudah-mudahan niatnya benar-benar ingin menjaga syariat agama ini. Mudah-mudahan Allah berikan penghargaan ataupun berikan balasan yang setimpal nantinya. Lalu yang terjadi selama ini segimana? Sudah berjabat tangan, sudah bersalaman, atau bahkan masih terjadi itu? Itulah kemudian kenapa dari awal Nabi itu sudah ngasih tahu apa yang diucapkan, bahwa saya, itu Nabi loh, saya beristighfar kepada Allah 70 kali dalam setiap hari. Saya beristighfar kepada Allah mi'ata marrah 100 kali dalam setiap hari. Maknanya kita ini yakin mengakui masih banyak salah-salah dalam sikap kehidupan kita hari ini. Lalu hari ini yang penting adalah sering-sering meminta ampun, sering-sering minta maaf karena banyak kesalahan dan kita tahu sudah hari ini gitu kan. Oh ini salah, ini kurang baik, ini tidak sesuai tuntunan, tapi masih terjalani karena kita sulit melawan kebiasaan yang sudah mengakar ini tadi. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya adalah hari-hari kita semua pokoknya cobalah sering-sering berucap astagfirullah, ampuni hamba ya Allah, ampuni ya Allah, selama ini masih banyak kurangnya, masih banyak dosa-dosa yang dilakukan. Itu aja yang bisa dijalani hari ini, di mana kita masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama ini. Jadi kita akui karena status kita ini awam sekali, atau di posisi di mana kita ini belum bisa sepenuhnya menegakkan syariat agama ini, ya diimbangi saja dengan minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ya. Mungkin sederhananya begitu. Masih satu lagi, karena dari tadi jam 9 belum itu jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Chandra. Ini saya mau mengenai panggilan peristilahan dan gelar titel apa ya, mengenai titel haji. Orang sudah mengetahui benar, jadi tradisinya di negeri kita dan hanya Indonesia dan Malaysia aja yang ada haji itu. Yang di negara lain karena nggak
nggak lihat itu. Nah itu saya mohon penjelasan, mohon penerangan, mohon pencerahan dari Bapak. Apa faedahnya dan apa mudaratnya mengenai hal itu? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ditanya adakah kira-kira manfaatnya ketika kita dipanggil haji atau ditulis nama kita di depan itu ada huruf H-nya atau haji itu, insya Allah di situ ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Akan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah melakukan ketaatan atau menjalani rukun Islam, sehingga tidak bisa atau perlu menjaga yang namanya muruah, atau bahasanya perlu menjaga diri. Kan kebiasaan baik itu terkadang lahir dari wibawa yang ingin dijaga atau muruah itu. Jadi begitu kita dipanggil haji atau ditulis haji itu, lalu kita mencoba, oh saya tidak layak melakukan ini karena saya haji. Nah kan sedikit banyaknya akhirnya dirinya tercegah dari hal-hal buruk. Bagaimanapun nih saya menggunakan gamis begini, lalu melakukan sesuatu yang buruk, bahasa kitanya, mohon maaf, bahasa kitanya malu sama gamis gitu kan. Gitu. Nah, kayak itu tuh artinya manfaatnya ada di situ. Bagaimanapun ada kebaikan di sana. Lalu mudaratnya juga ada di sana. Apa? Ketika tadi terkait pembahasan terkait H itu bisa akan memunculkan rasa ujub tadi. Di gang 6 ini saya aja yang, kenapa saya aja yang haji, nah, kok yang lain belum, nah akhirnya ujub dia. Kalau yang takaburnya sebelumnya sulit hari ini mencari haji karena daftarnya lama. Kalau saya daftar hari ini juga esok berangkat, padahal bukan musim haji. Jadi benar di situ ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ya tinggal bagaimana kita menata haji hari ini. Mana kita yang sehari ini sudah pernah menjalankan ibadah haji itu, menunaikan kewajiban haji itu, lalu hari ini orang-orang memberikan penghargaan kepada kita dengan nama kita ditulis huruf H di depannya, ataupun kemudian undangan nama kita ditulis H itu, ya bagi kita bukan sebuah kebanggaan, tapi bisa saja kemudian bagian daripada untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sudah haji. Tidak layak hal-hal yang banyak hal yang tidak layak dilakukan oleh orang yang sudah menjalani ibadah sampai ke tanah suci sana. Nah itu saja harapannya. Adapun kemudian beberapa sejarahnya yang tadi diceritakan hanya di kita, di Malaysia juga ada, atau hanya beberapa negara ini yang ada itu, ya itu terlepas dari sejarah-sejarah yang ada. Pada intinya di Islam sendiri bahwa peletakan huruf H di depan atau gelar haji itu adalah yang dalam Islam disebut al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh. Ya sah-sah saja, silakan. Silakan saja, bukan sesuatu yang terlarang, tapi tidak juga dianjurkan dalam arti letakan haji. Oh nggak bisa saya hajinya satu, karena saya alhamdulillah 2 kali, 3 kali. Maka saya tidak mau hanya satu, saya harus hanya 3 sesuai berapa kali saya. Lalu ada pun yang mohon maaf yang pernah berumrah belum pernah berhaji, tapi karena ingin dikenang juga sebagai orang yang sudah berumrah, lalu tidak apa-apa lah tulis hanya H kecil. Karena umrah itu kan haji kecil, tulislah H kecil. Dan identik sekali semua itu ketika dia sendiri yang menulis, dia sendiri yang membuat, mohon maaf itu indikasi bahwa dia mohon maaf haus dengan pujian saja sifatnya. Ya mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang itu. Kan ada, mohon maaf saya pernah dengar kejadian nyata di undangan beliau tuh memang sudah haji, tapi pas waktu diundang itu tidak ditulis hajinya. Dengan apa? Tidak datang dia. Betul kan? Ketika ditanya kenapa tidak hadir kemarin, beliau berbisik, saya mau tidak ditulis hari depan. Allah Akbar. Yang sampai kita yang begitulah maksudnya.
tidak penting sekali sama sekali, maksudnya tidak kemudian menurunkan derajat kita, tidak kemudian membuat kita terhina, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dan sifatnya ini usia saja. Bagi yang sudah hal, bagi yang belum hal itu ada aja. Dan mohon maaf, ini bukan inilah, ini biar sebagai bentuk ini aja. Yang nulis sendiri memang tidak pasti, tapi indikasinya besar ke sana arahnya. Kan ada orang punya nomor WA, kan hari ini WA itu kan kita buat nama kita sendiri tuh. Ada yang nulis WA itu lengkap beliau, ditulis beliau hajinya di depan, kalau perempuan di H dengan J, hajah maksudnya. Berarti mohon maaf, indikasinya kemungkinan besarnya beliau ingin diketahui gitu. Padahal sekali lagi tulisan itu diberikan penghargaan ke kita untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah melakukan ibadah yang begitu jauh sampai ke tanah suci sana, maka pantaskan diri kita hari ini. Ada hal-hal yang tidak layak dilakukan, kita jadi mudah-mudahan justru menjaga kita dari hal-hal tersebut. Mungkin sederhananya begitu. Dan ada manfaatnya, maaf atas segala kekurangan. Kita sholat asar ya. Mengqadha daripada sholat asar. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.